warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel tercinta kita ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri dalam video kali ini. Kali ini kita ditemani oleh teman kita yang bernama Raira. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Raira untuk memperkenalkan diri dahulu. Silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raira dengan NIM 105-331-101-221, kelas BI 6A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hipotesis penelitian. Nah, menurut Anda apa sih itu hipotesis penelitian? Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi singkatnya, hipotesis merupakan suatu dugaan yang akan diuji kebenarannya, mungkin akan diterima dan mungkin ditolak. Oh, jadi menurut Anda itu hipotesis itu adalah suatu dugaan yang diuji kebenarannya, baik mungkin diterima atau tidak diterima, seperti itu? Iya. Baik. Selanjutnya ya, bagaimana sih kriteria hipotesis itu? Kriteria hipotesis itu ada beberapa. Yang pertama yaitu hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua, hipotesis harus dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori atau pengalaman lapangan yang kuat. Nah, yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji dan diukur, testable dan measurable melalui penelitian lapangan. Nah, yang keempat, hipotesis harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Yang kelima, hipotesis harus konsisten dengan teori-teori yang ada. Dan yang keenam, hipotesis harus disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi atau penjelasan yang dikemukakan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar atau rasional. Oke, seperti itu. Jadi hipotesis itu harus disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi yang kemudian memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Baik. Ada berapa sih tipe-tipe hipotesis dalam sebuah penelitian menurut pandangan Anda? Tipe hipotesis yang saya tahu itu ada dua. Yang pertama, hipotesis substansif atau hipotesis penelitian. Nah, yang kedua yaitu hipotesis statistik. Mungkin saudari Raira bisa menjelaskan apa sih itu hipotesis substansif dan hipotesis statistik agar teman-teman di rumah bisa paham ya apa sih itu dua hipotesis tersebut. Yang pertama yaitu hipotesis substansif atau hipotesis penelitian. Biasanya berupa pernyataan yang memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. Misalnya, ada korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial. Nah, yang kedua, hipotesis statistik. Hipotesis yang digunakan dalam konsep statistik parametrik bersifat kuantitatif. Contoh hipotesisnya yaitu ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Oh, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saudari Raira tentang tipe hipotesis. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa menurut pandangan Anda? Menurut saya ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu dinyatakan dalam kalimat yang jelas. Yang kedua, dapat diuji secara alamiah. Dan ketiga, landasan dalam merumuskan hipotesis sangat kuat. Oke. Baik, teman-teman sudah paham kan sampai di sini tentang ciri-ciri hipotesis yang baik tadi yang disampaikan oleh saudari Raira. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang dasar merumuskan hipotesis. Seperti apa? Dasar merumuskan hipotesis itu ada 4 langkah. Yang pertama, harus berdasarkan pada teori. Yang kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Dan yang keempat, berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Oke, seperti itulah dasar dari perumusan hipotesis yang Anda jelaskan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang perumusan hipotesis dalam penelitian. Nah, menurut Anda bagaimana sih atau apa sih itu perumusan hipotesis dalam sebuah penelitian?
Dalam sebuah perumusan hipotesis dalam penelitian ada 6 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sumber masalah kehidupan sehari-hari, teoritis. Nah, yang kedua yaitu teori penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan akal sehat. Nah, yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Yang keempat, instrumen penelitian variabel atau data. Yang kelima, pengujian hipotesis, dan yang keenam yaitu kesimpulan dan implikasi. Baik, ada 6 poin yang dijelaskan tadi oleh Saudari Umraira tentang perumusan hipotesis dalam sebuah penelitian. Kemudian apa saja sih macam-macam dalam sebuah macam-macam hipotesis dalam sebuah penelitian? Ada beberapa macam hipotesis dalam penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Baik, ada 3 poin ya disebutkan tadi oleh Umraira. Kemudian pertanyaan selanjut saya yaitu apa sih itu hipotesis deskriptif menurut pandangan Anda? Pasti teman-teman di rumah juga kurang tahu kan apa sih itu hipotesis deskriptif? Singkatnya, hipotesis deskriptif adalah nilai suatu variabel mandiri, bukan perbandingan dan bukan hubungan. Itu saja. Oke, sudah dijelaskan secara singkat. Apakah teman-teman sudah paham? Paham ya, karena sudah dijelaskan secara singkat dan padat. Oke, selanjutnya itu hipotesis komparatif. Menurut Anda itu apa sih hipotesis komparatif? Nah, hipotesis komparatif itu sendiri merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Agak berbeda ya tadi. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu apa sih itu hipotesis asosiatif menurut pandangan Anda? Karena saya sendiri tuh tidak paham apa sih itu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, ada hubungan positif antara minat siswa terhadap bahasa Indonesia dengan kemampuan berbahasa siswa. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu tentang dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Nah, dalam beberapa bentuk itu maksudnya seperti apa? Dalam sebuah penelitian hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol ini sendiri merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan dan atau tidak ada pengaruh antar variabel. Nah, yang kedua yaitu hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan atau pengaruh antar variabel, tidak sama dengan nol atau dengan kata lain ada perbedaan atau ada hubungan atau ada pengaruh antar variabel. Hipotesis alternatif ini merupakan kebalikan dari hipotesis nol itu sendiri. Oh, jadi ceritanya ini hipotesis nol adalah kebalikan dari hipotesis alternatif itu kebalikannya dari hipotesis nol, seperti Betul, itu. Ya, betul sekali. Baik, kalau semisal saya kasih contoh nih, contoh kalimat seperti kayak ada hubungan positif antara minat siswa terhadap bahasa Indonesia dengan kemampuan berbahasa siswa. Nah, coba Anda tentukan di mana sih peletakan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya, seperti itu. Baik, contoh yang telah diberikan oleh Disra tadi yaitu ada hubungan positif antara minat siswa terhadap bahasa Indonesia dengan kemampuan berbahasa siswa. Ya, baik, cara menentukan hipotesis nolnya yaitu misalnya hipotesis nolnya adalah minat siswa terhadap bahasa Indonesia tidak berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa siswa, sedangkan hipotesis alternatifnya sendiri ialah minat siswa terhadap bahasa Indonesia berpengaruh positif terhadap kemampuan berbahasa siswa. Baik, sudah jelas kan teman-teman contoh yang dipaparkan oleh Saudari Umraira tadi. Baik, tadi Saudari Umraira sudah menjelaskan pengertian dari hipotesis penelitian, kemudian kriteria, tipe-tipe hipotesis, dasar merumuskan hipotesis,
kemudian perumusan hipotesis, dan macam-macam hipotesis seperti hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Kemudian juga Saudari Umraira sudah menjelaskan tentang hipotesis dinyatakan dalam beberapa bentuk. Tadi sudah dijelaskan pula. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa sih manfaat dari sebuah hipotesis dalam penelitian? Baik, manfaat dari sebuah hipotesis penelitian yaitu yang pertama menjelaskan masalah penelitian, yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, yang ketiga yaitu pedoman untuk memilih metode analisis data, dan keempat yaitu dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Oke, baik. Pasti teman-teman udah paham kan manfaat dari hipotesis tadi yang dijelaskan atau disebutkanlah tadi oleh Saudari Umraira. Baik, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita mengenai hipotesis dalam sebuah penelitian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh narasumber kita mengenai hipotesis dalam penelitian. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mengenal lebih jauh lagi apa sih itu hipotesis penelitian. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.